Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing supaya pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat terserap dan bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai kartu ATM dan kartu kredit. Pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai traveling check, yaitu sama-sama benda sebagai peringkas uang sebagai alat pembayaran. Traveling check yaitu sejenis cek yang digunakan ketika kita bepergian dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran ataupun diuangkan pada bank yang menerbitkannya atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank tersebut. Cek ini merupakan cek perjalanan atau wisata yang digunakan oleh turis dengan tujuan memberikan kemudahan dalam berbelanja, mengurangi risiko kehilangan, dan memberikan rasa percaya diri pada turis. Traveling check diterbitkan dalam mata uang tertentu seperti rupiah atau mata uang asing dengan nominal 50.000 sampai 25 juta, tergantung pada bank yang mengeluarkan. Cek ini dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti membayar biaya penginapan, berbelanja, restoran, maupun membeli tiket pesawat. Setiap transaksi akan dikenakan biaya operasional. Traveling check dapat dipindah tangankan dan juga dapat disimpan dalam bentuk rekening giro dalam bank. Ciri-ciri traveling check. Yang pertama, umurnya tidak dibatasi, namun tergantung pada ketentuan bank penerbit. Kemudian, cek bisa diuangkan di hotel, restoran, bank, dan tempat lainnya yang berhubungan dengan bank atau bisa digunakan untuk sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, nilai uang dalam cek telah tertera di atasnya. Misal kita punya cek yang bernominal 1 juta, maka dalam cek tersebut akan ada tulisannya 1 juta. Seperti itu. Selanjutnya, tidak dikenakan bea materai. Kalau biasanya cek dikenakan bea materai 3.000, namun dalam traveling check tidak dikenakan bea materai. Kemudian, tanda tangan harus dilakukan 2 kali. Pertama saat kita membeli cek, dan kedua saat kita menguangkan atau membayarkan cek tersebut. Dan keduanya dilakukan di depan petugas. Selanjutnya, cek ditandatangani oleh 1 orang saja yang berhak. Kemudian, uang di dalam cek bukan berasal dari simpanan di bank, melainkan cek tersebut harganya tertera yang sudah dituliskan dan harga cek tersebut sesuai yang kita bayarkan. Kemudian ada manfaat traveling check, khususnya bagi yang suka bepergian atau turis atau wisatawan. Manfaat yang pertama yaitu memberikan kemudahan berbelanja karena kita tidak perlu membawa uang cash yang banyak. Kemudian mengurangi risiko kehilangan uang karena kita tidak membawa uang tunai yang banyak, jadi risiko kehilangan uang juga semakin sedikit. Selanjutnya, dapat dijadikan hadiah untuk teman, kolega, dan nasabah karena traveling check ini bisa dipindah tangankan atau dialih-namakan. Kemudian yang selanjutnya, untuk pembelian dan pencairan cek biasanya tidak dikenakan biaya, namun tergantung pada bank penerbit. Biasanya biaya administrasi dikenakan pada saat kita membeli cek, kemudian saat pencairan tidak diperlukan biaya administrasi lagi. Selanjutnya ada mekanisme traveling check, yaitu apa yang harus dilakukan ketika kita memiliki traveling check. Yang pertama, tanyakan pada bank penerbit, apakah di kota tujuan kamu terdapat agen tempat mencairkan cek. Misalnya kita akan pergi ke Palu, Sulawesi. Nah, kita harus tanya dulu, apakah di Palu terdapat agen tempat mencairkan dari bank kamu. Misalnya di kota itu tidak terdapat agen dari bank kamu, maka cek kamu tidak bisa digunakan. Selanjutnya, cermati biaya administrasi dan biaya tambahan yang dipungut oleh bank. Biasanya biaya administrasi terletak di awal ketika kita membeli cek. Dan pastikan ketika kita mencairkan cek tidak dipungut biaya tambahan. Tapi harus ditanyakan dulu kepada banknya.
Yang nomor 3, pastikan petugas menyaksikan Anda membubuhkan tanda tangan pada cek Anda saat menerbitkan dan mencairkan cek. Terlebih penting lagi ketika kita mencairkan cek, karena kalau petugas tidak menyaksikan kita menandatangani cek tersebut, maka kemungkinan besar petugas tidak percaya kalau cek ini sudah belum digunakan sebelumnya. Selanjutnya, simpanlah traveling check terpisah dari kartu identitas. Jika cek hilang, maka orang tidak bisa memalsukan identitas kamu. Jadi, kalau kita bepergian, sebaiknya kita letakkan traveling check dan kartu identitas di dompet yang berbeda atau di tempat yang berbeda, agar kalau kemungkinan traveling check hilang, orang yang menemukan traveling check kamu tidak bisa mencairkan cek kamu karena tidak memiliki identitas kamu. Selanjutnya, catatlah nomor seri traveling check dan simpan di tempat terpisah agar dapat mengajukan klaim bila cek kamu hilang. Nah, kalau cek kamu hilang, orang yang menemukan tidak bisa mengklaim cek kamu, tapi kamu bisa mengklaim cek kamu karena kamu masih memiliki identitas dan nomor seri dari cek kamu yang hilang. Yang terakhir, jangan menggunakan traveling check valuta asing untuk perjalanan di dalam negeri karena tidak akan berguna. Karena di dalam negeri masih menggunakan nilai rupiah, sedangkan kamu misal menggunakan nilai dolar, kan hanya membuang-buang biaya administrasi saja. Oke, sekian materi pada siang hari ini. Semoga anak-anak bisa paham. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup kelas kita. Kemudian pada hari ini saya akan memberikan penugasan berupa soal-soal yang akan saya kirimkan ke linknya ke grup WhatsApp kita, dan anak-anak bisa mengerjakan sebaik mungkin karena nilai ini nilai untuk ulangan harian kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.